Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa bil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam amma ba'd. Jamaah salat isya dan tarawih yang sama-sama demikian Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah yang mana di malam hari ini Allah masih memberikan nikmatnya pada kita sekalian, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat jasmani dan rohani yang kita rasakan saat ini. Tanpa tiga hal itu tentu kita tidak akan berada di rumah Allah ini. Makanya kita bersyukur kepada Allah setiap apa yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat berupa kesenangan maupun nikmat yang berupa ketidaksenangan. Sama-sama dua hal ini kita syukuri kepada Allah. Karena apa? Kita bersyukur kepada Allah ketika kita mendapat kesenangan. Ingat, itu diuji oleh Allah, itu ujian. Kalau kita semakin bersyukur, menikmati nikmat Allah itu dan mengikuti apa yang Allah perintahkan, fa insyaallah la in syakartum la azidannakum wa in kafartum, maka Allah akan memberikan hal-hal yang lebih pada kita, bertambah rezeki kita. Kemudian ketika kita diuji dengan kenikmatan yang ujian yang tidak nikmat atau yang tidak menyenangkan, kita bersyukur pula kepada Allah, karena tidak semua hambanya diuji oleh Allah. Kenapa kita bersyukur? Dengan begitu salah satu halnya, ketika kita mungkin diuji sakit, diuji dengan finansialnya, ekonomi yang lemah, itu merupakan satu hal untuk mengurangi dosa kita kepada Allah dan semakin meningkatkan diri kita kepada Allah. Artinya pendekatan kita kepada Allah semakin dekat. Karena apa? Ketika manusia diuji ketidaksenangan itu, kesakitan, manusia itu lebih dekat dengan penciptanya daripada orang atau hamba yang diuji dengan kesenangan, semakin lupa dengan penciptanya. Kebanyakan begitu. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menghadapi sesuatu yang ada di urusan dunia ini, kadang-kala menurut kita itu baik, Bapak, tapi menurut Allah itu tidak baik. Sebaliknya pula, ketika menurut kita itu tidak baik, tapi menurut Allah itu baik. Allah mengetahui, sehingga kita tidak mengetahui. Maka Allah sampaikan di dalam surah Al-Baqarah itu 216 itu, surah kedua ayat 216. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asya'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Itu ayat Allah jelas. Kadangkala kita menganggap sesuatu itu tidak baik menurut kita, tapi itu baik sebenarnya untuk kita, karena kita tidak paham apa yang kita lakukan di urusan dunia ini. Dan sebaliknya menurut kita itu baik, tapi menurut Allah tidak baik. Contohnya apa? Ketika mungkin kita bersedekah kepada seseorang, kita keluarkan semua harta kita, tapi di hati kita ada hal riya yang pamer dan ingin dipuji dan sebagainya, semuanya hilang, tidak ada gunanya. Harta yang dikeluarkan untuk kita ini tidak ada gunanya. Ini waspada. Kita ini di bulan Ramadan sudah gencar-gencarnya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, terutama bersedekah, infak dan sebagainya. Hati-hati, jangan sampai ada sifat riya dalam diri kita. Ikhlas, tidak usah banyak, sedikit tapi ikhlas. Buat apa banyak tapi tidak ikhlas kita keluarkan, percumanya, dapat capeknya saja. Itu yang disampaikan Allah tadi. Menurut kita baik, di hadapan orang itu baik, tapi di hadapan Allah tidak baik. Itu jamaah Allah SWT. Dan ketika kita diuji urusan dunia ini, yang saya sampaikan tadi, tidak semua Allah memberikan ujian pada hambanya. Allah pilih sesuai dengan kadar kemampuannya. Maka Allah lanjutkan di dalam surah Al-Baqarah tadi ayat terakhir, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan membebani suatu hambanya itu sesuai dengan kesanggupannya. Maka setiap hambanya diberikan ujian berbagai macam ujian, tidak akan sama. Ujian saya, ujian Bapak tidak akan sama. Kadangkala ada melihat saudara kita diuji sakit belum sembuh, kemudian ibunya yang dia cintai, orang yang dicintai itu ditinggal, sudah meninggalkannya. Yaitu tadi, menurut kita tidak baik, tapi Allah itu baik. Ingat Bapak Ibu sekalian, ketika Allah menguji kita,
tolehlah kita terus menghadap ke depan. Jangan terus menoleh ke belakang. Jadikan sebuah yang sudah itu jadikan ibrah pelajaran bagi kita. Filosofi sebuah mobil, Bapak. Kita lihat kalau mobil itu kacanya depan itu besar. Di samping kanan kirinya kan ada spion. Kita kalau noleh spion tok nabrak, Pak. Spion hanya melihat yang kecil, urusan yang di belakang. Kita harus pandang cakrawala yang di depan. Itu mobil. Artinya apa? Setelah kita mendapatkan apa yang Allah timpakan, ujikan kepada kita, kita harus terus menghadap ke depan. Yang sudah terjadi pada diri kita itu, jadikan itu seperti spion. Kita toleh ke belakang, apa pelajaran yang sudah itu. Semakin kita pandai, Pak, menghadapi ujian Allah ini. Semakin sabar kita menghadapi ujian Allah itu, Allah semakin meningkatkan derajat ketingkatan keimanan kita kepada Allah. Yang diuji sakit belum sembuh, tiap hari berdoa kepada Allah, mohon sembuh. Tapi Allah berimu kesembuhan juga. Tetaplah berdoa kepada Allah, tetap doanya ingin sembuh, sehat dan sebagainya. Semakin kita terus doanya tetap tidak berubah, Allah itu sayang, Bapak. Bukan kita tidak mendengar doa kita itu. Allah itu dengar semua doa kita itu. Hanya nunggu waktunya, kata Allah. Maka dilanjutkan kembali di dalam surah Al-Insyirah, surah ke-94 itu, ayat 5 sampai 6. Fa inna ma'al usri yusra. Maka setelah dari kesulitan itu Allah berikan kemudahan. Setiap apa yang Allah timpahkan kepada kita, sadar kita. Ingat, Bapak, setiap Allah berikan kepada kita, ujikan kepada kita, itu sulit dan beban menurut kita itu berat, tapi Allah akan berikan kemudahan jalan. Yang penting jalannya sabar, ikhlas menghadapi semua itu. Ingat, Bapak, semakin kita diuji oleh Allah, itu tanda berarti Allah sayang pada hambanya. Semakin kita mendekat pada Allah, bukannya kita memohon kepada Allah tidak didengar doa kita, didengar oleh Allah. Semakin ditingkatkan keimanan kita pada Allah. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu terus berupaya mendekatkan diri pada Allah, tidak pernah berprasangka buruk pada Allah. Kita harus sunudon pada Allah. Jangan sekali-kali kita sedikit dalam hati kita bersuudon pada Allah. Allah selalu mendengar doa kita, Bapak. Hanya nunggu waktu yang perlu kita lakukan. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu dicintai Allah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.